Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi ya dengan saya di kegiatan belajar dari rumah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah anak-anak, kita awali ya pelajaran kita dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan harapan semoga kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik, pada hari ini anak-anak kita sudah tiba di pembelajaran 2 ya, di kegiatan subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari yaitu tentang kalimat penolakan, pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila, dan gerak melompat. Nah, diharapkan anak-anak kalian dengan melihat atau mengikuti pelajaran pada hari ini dapat menyebutkan isi teks cerita yang berisi penolakan. Kemudian kalian dapat menyebutkan kembali kalimat penolakan dalam teks cerita. Kemudian kalian dapat menunjukkan contoh perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila pertama dan juga kedua. Kemudian kalian juga dapat menceritakan tentang pengalaman menerapkan sila pertama dan kedua Pancasila. Kemudian kalian dapat menjelaskan prosedur gerak melompat. Dan kalian dapat mempraktekkan gerak melompat dengan benar. Nah, itu anak-anak tujuan yang diharapkan dapat kita capai pada hari ini. Nah, kita langsung saja ya menuju ke materi 1, yaitu kalimat penolakan. Kalian masih ingat apa itu kalimat penolakan anak-anak? Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang biasa kita gunakan untuk menolak ajakan orang lain melakukan sesuatu. Contohnya, kalian diajak oleh teman kalian untuk bermain di lapangan, tapi kalian menolaknya. Mohon maaf, aku tidak mau, hari ini aku mau mengaji. Misalkan seperti itu ya. Ingat, ketika menolak orang lain, kita juga harus dengan bahasa yang sopan dan juga santun. Nah, di sini ada sebuah teks, anak-anak saya akan bacakan ya. Kalian coba simak dengan baik. Nah, guru akan menentukan siapa yang menjadi Udin dan Badu dan Edo. Nah, ini misalkan saya bacakan ya, langsung saja saya bacakan. Udin berkata, "Coba lihat, got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah." Edo berkata, "Wah, iya, airnya juga tergenang." Udin mempunyai ide anak-anak. Bagaimana jika hari Minggu kita bergotong royong membersihkan got? Tapi Badu kemudian menolaknya. Membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan juga bau. Lalu Edo juga berpendapat. Aku juga kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya. Nah, kemudian Badu pun berkata, "Betul, Din. Sudah biarkan saja." Tapi got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir, teman-teman. Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan. Kemudian Edo mempunyai ide, bagaimana jika kita mengusulkan kepada Pak RT untuk mengajak seluruh warga bergotong royong? Kita bisa ikut membantu pekerjaan ringan, misalnya membuang sampah yang dikumpulkan. Udin pun berkata, "Aku setuju dong." Lalu kemudian Badu juga setuju ya. Aku juga setuju juga demikian. Aku juga merasa bersalah karena membuang sampah ke dalam got. Nah, itu apa yang dilakukan Badu. Ia pernah membuang sampah di dalam got. Ia pun merasa bersalah dan meminta maaf. Nah, anak-anak, sekarang manakah yang termasuk kalimat penolakan dari teks berikut? Ya, tadi ada Badu ya yang tidak setuju ketika Udin mengajak membersihkan got. Ya, langsung kemudian Badu berkata, "Membersihkan got? Aku tidak mau got kan kotor dan bau." Nah, itu kalimat penolakan yang diucapkan oleh Badu. Kemudian si Edo pun juga kurang setuju atau tidak setuju, menolak ajakan si Udin. Tapi dengan bahasa yang sopan. "Aku kurang setuju, Din. Membersihkan got pekerjaan yang berat. Sebagai anak-anak belum bisa kita melakukannya.
ini kalimat penolakan dari Edo. Nah, jadi ingat-ingat ya anak-anak ya, kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak ajakan orang lain ya. Jadi contoh yang diucapkan oleh Badu dan Edo ini. Gimana? Kalian sudah bisa mengerti kalimat penolakan? Bagus. Nah, anak-anak, sekarang kita beralih ke materi kedua ya. Materi kedua kita adalah pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Kalian masih ingat bunyi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa, anak-anak? Iya, bintang. Kemudian sila kedua, bagaimana bunyinya? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Lambangnya apa? Sila kedua? Iya, rantai emas. Nah, coba perhatikan anak-anak dari sebuah kegiatan gotong royong yang dilakukan di masyarakat. Jadi warga bergotong royong membersihkan got. Seperti usulannya si Edo dan Udin tadi. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang lingkungan kembali bersih. Nah, ini sebuah gambar antara warga yang sedang membersihkan got di lingkungan mereka. Terlihat anak-anak ikut membantu mengambil sampah ya. Nah, anak-anak ketika bergotong royong, ini ada keluarganya Lani, ya, itu meminta izin kepada warga yang lain. Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Nah, jadi keluarganya Lani ini beragama Nasrani ya. Kemudian karena ini hari Minggu, jadi mereka hendak beribadah ke gereja. Mereka pun minta izin kepada warga yang lain. Kemudian warga yang lain pun ikut mengizinkan. Ya, kira-kira sikap apa yang ditunjukkan oleh warga yang ada dalam gambar tersebut? Iya ya. Jadi keluarganya Lani ini ingat waktunya beribadah. Ya, meskipun warga sedang bergotong royong, tapi ia berjanji nanti akan datang terlambat ketika bergotong royong karena mereka harus ke gereja terlebih dahulu untuk beribadah. Nah, sikapnya keluarga Lani ini anak-anak itu sesuai dengan sila keberapa ya? Kemudian sikapnya para warga yang mengizinkan keluarganya Lani untuk beribadah itu juga sesuai dengan sila keberapa ya? Nah, kita akan cari tahu sama-sama. Kita mulai dulu ya dari sila pertama. Sila pertama tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa, jadi berhubungan dengan kegiatan ibadah. Jadi, sekarang kalian pasti tahu sikap apa dari gambar ini tadi ya yang sesuai dengan sila pertama. Ya, keluarga Lani yang ingat waktu untuk beribadah ke gereja. Mereka selalu beribadah. Itu menunjukkan atau mengamalkan sila ke-1 atau pertama Pancasila ya. Kemudian yang sesuai dengan sila kedua apa anak-anak? Iya, jadi para warga yang lain mengizinkan keluarga Lani untuk beribadah. Itu sesuai dengan sila kedua. Ini menunjukkan para warga menghormati orang lain meskipun berbeda agama ya. Jadi sekali lagi anak-anak, sila pertama itu berhubungan dengan ibadah kita terhadap Tuhan. Kemudian kalau sila kedua itu hubungannya menghormati orang lain atau mengizinkan orang lain, membantu orang lain, itu termasuk sila kedua ya. Ingat-ingat anak-anak ya. Baik anak-anak, sekarang kita beralih ke materi ketiga ya, yaitu gerak melompat. Nah anak-anak, gerak melompat juga termasuk gerak lokomotor selain gerak berjalan dan juga berlari yang sudah kita pelajari. Nah, gerak melompat ada dua anak-anak ya. Gerak melompat dengan satu kaki ini dinamakan gerak melompat itu sendiri ya. Jadi kalau satu kaki anak-anak itu namanya gerak melompat. Kalau dua kaki diangkat ke atas kemudian mendarat, ini namanya gerak meloncat. Ingat-ingat ya anak-anak ya. Jadi kalau geraknya itu menggunakan satu kaki, melompat namanya. Kalau menggunakan dua kaki, namanya meloncat.
kalian pasti bisa mempraktekkan gerak ini ya. Nah, nanti ada tugas kalian mempraktekkan gerak ini, yaitu gerak melompat dan juga meloncat. Nah, baik anak-anak, berikut saya akan mencontohkan bagaimana mempraktekkan gerak melompat dan juga meloncat. Perhatikan video berikut ya anak-anak ya. Jangan lupa ketika mau berolahraga kita harus pemanasan terlebih dahulu ya, biar tidak cedera. Nah, gerakan ini akan lebih leluasa jika kalian lakukan di halaman terbuka yang luas. Ini saya praktekkan di rumah anak-anak, jadinya tempatnya agak kecil, tapi kalian bisa mempraktekkan di bangku nanti di rumah ya. Jadi kan kita mulai gerak melompat terlebih dahulu ya, menggunakan satu kaki. Nah, satu kakinya ditekuk, kemudian gerakan yang kedua yaitu gerak meloncat menggunakan dua kaki, lihat, hop ya. Jadi ketika meloncat dua kaki, ketika mendarat pun juga dua kaki. Nah, itu anak-anak contoh gerak melompat dan juga meloncat. Kalian pasti bisa melakukannya ya. Nah, sekarang kita beralih untuk tugas pada hari ini. Nah, tugas kita pada hari ini anak-anak, praktekkan gerak melompat dan juga meloncat seperti pada gambar di samping atau seperti yang saya contohkan tadi. Ya, rekam dalam bentuk video kegiatan kalian mempraktekkan gerak melompat dan meloncat ini. Setelah itu seperti biasanya kalian kirimkan hasilnya ke WA atau Google Chat pribadi saya. Gimana? Bisa mempraktekannya anak-anak? Bisa ya? Pasti bisa. Nah, selamat mencoba anak-anak di rumah dan juga selamat mengerjakan. Baik, sebelumnya kita review dulu ya pelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang kalimat penolakan ya, untuk menolak ajakan orang lain. Kemudian kita belajar lagi sikap yang sesuai dengan sila pertama dan juga kedua Pancasila. Baru saja kita belajar gerak melompat dan meloncat. Melompat dengan satu kaki, meloncat dengan dua kaki. Baik, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini ya dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya doakan anak-anak semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, begitu juga kedua orang tua kalian di rumah. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.